Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Tadris Matematika kelas 4B dengan dosen pengampu Dr. Lukluk Mufida, MPDI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Dengan subbab materi yang pertama yaitu manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga fungsi manajemen pendidikan, yang keempat proses inovasi dalam manajemen pendidikan, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi manajemen pendidikan, dan yang keenam inovasi dalam manajemen pendidikan. Langsung saja kita simak materi yang pertama. Yang pertama, manajemen pendidikan. Manajemen adalah cara atau seni yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu proses yang terencana dan tersusun untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan dapat disimpulkan, maka pengertian manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman pada tahun 2009 dan Henry Fayol, unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M, yaitu yang pertama yaitu man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua yaitu material atau barang, digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga yaitu machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat yaitu money atau uang, dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima yaitu method atau metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam yaitu market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu minute atau waktu,
merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan tujuan ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Di samping itu juga dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan keinginan dan kebutuhan, memperhatikan isu-isu strategis, kebutuhan para pengguna, menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan program atau planning strategi. Menurut Syukur tahun 2011. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing bisa disebut sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Menurut Terry pada tahun 1986 menjelaskan bahwa pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Dalam fungsi ini mencakup fungsi kepemimpinan, fungsi motivasi, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain dalam rangka mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi. 4 adalah fungsi pengawasan atau controlling. Adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang ada dalam rencana. Proses inovasi dalam manajemen pendidikan. Proses inovasi dalam manajemen pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan tersebut. Dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi sebuah perubahan. Waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda-beda setiap orang maupun organisasi dengan satu yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi tersebut. Demikian pula selama proses inovasi akan terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu berakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. 1. Kemauan sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Adanya lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan sistem sosial akan terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. 2. Faktor kegiatan belajar mengajar. Faktor kegiatan belajar mengajar ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengolah kegiatan belajar mengajar, yaitu kemampuan guru sebagai tenaga profesional yang dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan. Diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu. 3. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksana sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan adalah siswa. Berbagai macam kebijakan pendidikan dan keputusan inovasi dengan pertimbangan siswa sebagai pusat perhatian. Kalau faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua dan juga masyarakat.
karena orang tua dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang proses kelancaran inovasi pendidikan. Inovasi dalam manajemen pendidikan merupakan suatu usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan yang disengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Inovasi itu dapat berupa kebijakan strategi sebagai contoh berikut. 1. MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan salah satu upaya strategis dalam perbaikan mutu pendidikan dan juga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang manajemen pendidikan. Adapun dalam pelaksanaan MBS, sekolah akan bersifat terbukanya terhadap lingkungan, turut melibatkan unsur masyarakat, tokoh pendidikan, dan orang tua siswa dalam mengembangkan sekolah. 2. Ada perubahan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sudah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Sebagai contoh, perubahan kurikulum ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. 3. Pendataan berbasis aplikasi online. Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan pola pikir yang meningkat serta canggihnya teknologi mengakibatkan perubahan pada sistem pendataan yang sebelumnya dilakukan dengan sistem manual, sekarang dilakukan dengan sistem aplikasi online yang mempermudah pekerjaan bagi administrator pendidikan atau tenaga kependidikan. Sekian penjelasan materi dalam video kami kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.